Selamat siang pemirsa, saya Restrinda melaporkan langsung dari area keberangkatan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, suasana di terminal yang mayoritas melayani rute domestik ini terpantau mengalami penurunan kepadatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya. Sejumlah loket check-in mandiri maupun konvensional yang biasanya dipadati antrean panjang, siang ini terlihat cenderung lengang. Sepinya aktivitas ini diduga kuat merupakan dampak langsung dari meroketnya harga tiket pesawat rute domestik dalam beberapa waktu terakhir. Pihak maskapai sendiri menyatakan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh tingginya biaya operasional termasuk fluktuasi harga bahan bakar aftur dan biaya pemeliharaan armada. Meskipun demikian, para pengguna jasa transportasi udara sangat berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk mengevaluasi tarif batas atas demi menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan dalam waktu dekat, ada baiknya untuk terus memantau harga dan ketersediaan kursi maskapai secara berkala melalui aplikasi pemesanan resmi. Karena semakin dekat dengan tanggal keberangkatan, harga tiket dipastikan akan semakin mahal. Demikian laporan langsung dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, saya Resti pamit undur diri. Selamat siang pemirsa, saya Agnia Alianisa. Saat ini saya sedang berada di Hokkaido, Jepang. Dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah mulai meluas hingga ke Jepang. Namun, yang terdampak bukan hanya sektor energi, melainkan industri plastik. Kelangkaan bahan baku membuat wadah makanan, sarung tangan sekali pakai mulai sulit diperoleh di beberapa tempat. Konflik di Timur Tengah memicu krisis nafta yang berdampak pada kelangkaan dan melonjaknya harga bahan baku plastik serta tinta di Jepang. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama Kak Nabila, salah satu warga dari sekitar sini. Baik Kak Nabila, bagaimana tanggapan Anda terkait pengurangan plastik karena konflik yang terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini? Dampaknya apa ya? Salah satunya ini adalah contoh. Kan di Jepang ini cara memilih sampah itu kan berbeda-beda dan menggunakan bermacam-macam sampah, kayak dipilah-pilah lah, kayak sampah plastik sendiri, sampah dapur sendiri, sampah tisu sendiri, sedangkan itu memerlukan banyak plastik ya. Dan karena dampak itu sekarang sampah plastik itu menjadi berkurang dan susah dicari, dan itu sangat merepotkan kita juga untuk mencari sampah plastik karena sudah ada pengurangan karena dampak itu. Sistem pengelolaan sampah di Jepang yang mengharuskan warga memilah sampah ke dalam berbagai kategori, seperti sampah yang dapat dibakar, tidak dapat dibakar, dan sampah daur ulang, turut meningkatkan kebutuhan akan kantong sampah khusus. Akibat gangguan pasokan dan meningkatnya kepanikan masyarakat, sejumlah supermarket memberlakukan pembatasan penjualan kantong plastik, yaitu maksimal 1 bungkus untuk setiap pelanggan. Saya Agnia Alianisa dari Hokkaido melaporkan. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Naegi Castle. Naegi Castle ini merupakan situs sejarah yang berada di Nakatsugawa, Gifu, Jepang. Meski harus melewati jalur yang dikelilingi pepohonan serta medan yang cukup menanjak, pengunjung tidak perlu khawatir. Sesampainya di area kastil, hamparan pemandangan pegunungan dan suasana alam yang sangat asri akan menyambut dan menghilangkan rasa lelah selama di perjalanan. Naegi Castle ini dikenal sebagai kastil yang dibangun pada masa Sengoku di Jepang. Pada masa itu, bangunan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan yang dibangun di atas bukit. Meski saat ini hanya tersisa reruntuhan, namun struktur batu fondasinya masih dapat terlihat dengan jelas.
Hal ini menjadi bukti kekuatan dan ketahanan konstruksi pada masa lampau. Selain dari nilai sejarahnya, tempat ini juga menawarkan pemandangan alam yang sangat indah, apalagi jika didatangi pada pagi hari maupun sore hari. Dari atas bukit kita dapat melihat Sungai Kiso yang menjadi salah satu daya tarik utama di kawasan ini. Dengan perpaduan keindahan alam dan situs sejarahnya, Naegi Castle ini menjadi salah satu destinasi yang sangat cocok untuk dikunjungi di daerah Gifu. Sekian laporan dari saya Lina, melaporkan dari Jepang. Terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di pemandian alami Desa Pasir Panjang, Pangkalanbun. Kolam pemandian ini menjadi pilihan hiburan bagi masyarakat Pangkalanbun dan sekitarnya untuk melepaskan penat dan menghabiskan waktu libur bersama keluarga dan teman-teman. Dengan tiket masuk yang hanya sebesar Rp10.000, pengunjung sudah dapat menikmati keindahan alam di kolam pemandian alami ini. Buat kalian yang kepengen menikmati alam yang ada di Desa Pasir Panjang sambil berenang, jangan khawatir, pemerintah desa juga memberikan fasilitas berupa pelampung bagi warga yang tidak bisa berenang di sungai. Pemerintah juga sudah mengupgrade tempat wisata tersebut agar pengunjung merasa nyaman. Jika pengunjung tidak ingin berenang, pengunjung juga bisa menyusuri sungai dengan berjalan kaki melewati jembatan yang telah dibuat oleh warga setempat. Selain itu, tempat ini juga memiliki banyak spot foto untuk mengabadikan momen kalian juga loh. Gimana? Menarik bukan? Yuk ajak keluarga dan teman-teman untuk refreshing ke sungai dan pemandian alam di Desa Pasir Panjang. Apa? Boleh kita tanya-tanya tentang? Boleh. Ini dengan Mbak siapa ya? Gimana pendapat Mbak tentang kolam pemandian? Saya menarik ya dengan adanya kolam pemandian ini bagi warga setempat untuk melepaskan penat di saat waktu yang padat. Oke, sebagai saran untuk pengunjung. Oh ya, bagi pengunjung yang mau berenang di sungai ini, saya harap untuk selalu menjaga keselamatan dan kebersihan sungai ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, teman-teman, saya Agus Hermawan melaporkan dari lokasi. Terima kasih.